Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Di daerah Jawa Timur, ada seorang raja bernama Raja Brawijaya yang bertahta di Kerajaan Majapahit. Ia mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Dyah Ayu Pusparani. Sang putri memiliki keindahan tubuh yang sangat memesona, kulitnya lembut bagai sutra, dan wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Sudah banyak pangeran datang melamar, namun Prabu Brawijaya belum menerima satupun lamaran, agar tidak terjadi kecemburuan di antara pelamar yang lain. Di sisi lain, penguasa Majapahit itu juga tidak ingin menolak secara langsung karena takut mereka akan menyerang kerajaannya. Setelah berpikir keras, Prabu Brawijaya menemukan sebuah cara, yaitu ia akan mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang berhasil merentang busur sakti Kyai Garudayeksa dan mengangkat gong Kyai Sekar Delima, maka dialah yang berhak mempersunting putrinya. Ia memerintahkan para pengawalnya untuk menyampaikan pengumuman tersebut kepada seluruh rakyatnya, termasuk kepada para raja dan pangeran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Pada saat yang telah ditentukan, para peserta dari berbagai negeri telah berkumpul di alun-alun istana kerajaan. Prabu Brawijaya pun tampak duduk di atas singgasananya dan didampingi oleh permaisuri dan putrinya. Setelah busur Kyai Garudayeksa dan gong Kyai Sekar Delima disiapkan, Prabu Brawijaya segera memukul gong pertanda acara dimulai. Satu persatu peserta sayembara mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk merentang busur dan mengangkat gong tersebut, namun tak seorang pun yang berhasil. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang mendapat musibah. Ada yang patah tangannya karena memaksakan diri merentang busur sakti itu, dan ada pula yang patah pinggangnya ketika mengangkat gong besar dan berat itu. Ketika Prabu Brawijaya akan memukul gong untuk menutup sayembara itu, tiba-tiba datanglah seorang pemuda berkepala lembu hendak mengandu keberuntungan. "Ampun, Gusti Prabu. Apakah hamba diperkenankan mengikuti sayembara ini?" pinta pemuda itu. "Hai, pemuda aneh. Siapa namamu?" tanya Prabu Brawijaya. "Nama saya Lembusura," jawab pemuda itu. Prabu Brawijaya beranggapan bahwa pemuda itu tidak akan mampu merentang busur sakti dan mengangkat gong besar itu. Ia pun mengizinkannya mengikuti sayembara itu sebagai peserta terakhir. "Baiklah, kamu boleh mengikuti sayembara ini," ujar Prabu Brawijaya. Lembusura pun menyanggupi persyaratan itu. Dengan kesaktiannya, ia segera merentang busur Kyai Garudayeksa dengan mudah. Keberhasilan Lembusura itu diiringi oleh tepuk tangan para penonton yang sangat meriah. Sementara itu, Putri Dyah Ayu Pusparani terlihat cemas, karena ia tidak ingin bersuamikan manusia berkepala lembu. Ketika Lembusura menghampiri gong Sekar Delima, semua yang hadir tampak tegang, terutama sang putri. Ia sangat berharap agar Lembusura gagal melewat ujian kedua itu. Tanpa diduganya, pemuda berkepala lembu itu ternyata mampu mengangkat gong Sekar Delima dengan mudah. Tepuk tangan penonton pun kembali bergema, sedangkan Putri Dyah Ayu Purpasari hanya terdiam. Hatinya sangat sedih dan kecewa. "Aku tidak mau bersuami orang yang berkepala lembu," seru sang putri seraya berlari masuk ke dalam istana. Mendengar ucapan putrinya itu, Prabu Brawijaya langsung terkulai karena telah mengecewakan putrinya. Namun sebagai seorang raja, ia harus menepati janjinya untuk menjaga martabatnya. Dengan demikian, Putri Dyah Ayu Pusparani harus menerima Lembusura sebagai suaminya.
Hadirin sekalian, sesuai dengan janjiku, maka Lembusura yang telah memenangkan sayembara ini akan kunikahkan dengan putriku, seru Prabu Brawijaya. Seluruh peserta sayembara pun berlomba-lomba memberikan ucapan selamat kepada Lembusura. Sementara itu, di dalam istana, Putri Dyah Ayu Pusparani menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Berhari-hari ia mengurung diri di dalam kamar. Ia tidak mau makan dan minum. Melihat tuannya sedang sedih, seorang inang pengasuh berusaha membujuk dan menasehatinya. Ampun, Tuan Putri. Jika Tuan Putri tidak mau menikah dengan Lembusura, sebaiknya Tuan Putri segera mencari jalan keluar sebelum hari pernikahan itu tiba, ujar inang pengasuh. Mendengar nasihat itu, sang putri langsung terperanjat dari tempat tidurnya. Benar juga katamu, Ma Inang. Kita harus mencari akal agar pernikahanku dengan orang yang berkepala lembu itu dibatalkan. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Apakah Ma Inang mempunyai usul? Ditanya sang putri bingung. Inang pengasuh hanya terdiam. Sejenak, suasana menjadi hening. Setelah berpikir keras, akhirnya inang pengasuh menemukan sebuah jalan keluar. Ampun, Tuan Putri. Bagaimana kalau Tuan Putri meminta satu syarat yang lebih berat lagi kepada Lembusura? Usul inang pengasuh. Apakah syarat itu, Ma Inang? Tanya sang putri penasaran. Mintalah kepada Lembusura agar Tuan Putri dibuatkan sebuah sumur di puncak Gunung Kelut untuk tempat mandi kalian berdua setelah acara pernikahan selesai. Tapi, sumur itu harus selesai dalam waktu semalam, usul Ma Inang. Putri Dyah Ayu Pusparani pun menerima usulan inang pengasuh dan segera menyampaikannya kepada Lembusura. Tanpa berpikir panjang, Lembusura menyanggupi persyaratan itu. Pada sore harinya, berangkatlah ia ke Gunung Kelut bersama keluarga istana, termasuk sang putri. Setibanya di Gunung Kelut, Lembusura mulai menggali tanah dengan menggunakan sepasang tanduknya. Dalam waktu tidak berapa lama, ia telah menggali tanah cukup dalam. Ketika malam semakin larut, galian sumur itu semakin dalam. Lembusura sudah tidak tampak lagi dari bibir sumur. Melihat hal itu, Putri Dyah Ayu Pusparani semakin panik. Ia pun mendesak ayahandanya agar menggagalkan usaha Lembusura membuat sumur. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Putri tidak mau menikah dengan Lembusura, keluh sang putri dengan bingung. Prabu Brawijaya pun tidak ingin mengecewakan putri kesayangannya untuk yang kedua kalinya. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan sebuah cara untuk menghabisi nyawa Lembusura. Pengawal, timbun sumur itu dengan tanah dan bebatuan besar, seru Prabu Brawijaya. Tak seorang pun pengawal yang berani membantah. Mereka segera melaksanakan perintah rajanya. Lembusura yang berada di dalam sumur berteriak-teriak meminta tolong. Jangan timbun aku dalam sumur ini. Demikian teriakan Lembusura. Para pengawal tidak menghiraukan teriakan Lembusura. Mereka terus menimbun sumur itu dengan tanah dan bebatuan. Dalam waktu sekejap, Lembusura sudah terkubur di dalam sumur. Meski demikian, suaranya masih terdengar dari dalam sumur. Lembusura melontarkan sumpah kepada Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat Kediri karena sakit hati. Wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulungagung menjadi daerah perairan dalam. Dalam sumpahnya, Lembusura berjanji bahwa setiap 2 windu sekali, dia akan merusak seluruh wilayah kerajaan Prabu Brawijaya. Mendengar ancaman itu, Prabu Brawijaya dan seluruh rakyatnya menjadi ketakutan. Berbagai usaha pun dilakukan untuk menangkal sumpah Lembusura tersebut. Ia memerintahkan para pengawalnya agar membangun sebuah tanggul pengaman yang kokoh,
kini telah berubah menjadi gunung bernama Gunung Pegat, dan menyelenggarakan selamatan yang disebut dengan larung sesaji. Meski demikian, sumpah lembu sura tetap juga terjadi. Setiap kali gunung Kelut meletus, masyarakat setempat menganggap hal itu merupakan amukan lembu sura sebagai pembalasan dendam atas tindakan Prabu Brawijaya dan putrinya.